Alasan keempat, ini yang saya tidak ngerti. Alasan keempat, dalam 2 bulan terakhir dia memberikan ceramah-ceramah yang mendiskreditkan saya, tidak disebutkan langsung, tapi dia mengatakan para pengacara mencari harta. Intinya jangan seperti itu loh, yang gayanya begini katanya. Yang gaya gini di Indonesia ini kan cuma saya. Ya, coba ada video tuh, yang gini-gini gayanya katanya. Bahkan waktu pelantikan advokat terakhir di hadapan begitu banyak, 1 jam dia hanya membicarakan itu. 1 jam hanya membicarakan gaya Hotman. Dia singgung lagi Lamborghini. Dia singgung lagi yang memamerkan wanita yang bukan istrinya. Apa kaitannya? Saya memamerkan aspri saya, ini ada 2 aspri saya, begitu cantik tuh. Tapi itu kan dalam kaitan dengan saya sebagai pengusaha. Saya adalah salah satu pemegang saham di Holy Wing yang sudah punya 38 outlet. Dan boleh dikatakan klub terbesar di dunia, karena tidak ada seperti itu. Bahkan tahun depan rencana bisa 100. Wow. Ya, sudah dibangun di Bali. Ini di sebentar lagi di CBD sini terbesar. Bekas Jak TV sudah dibongkar. Itu menjadi nanti terbesar klub Holy Wing. Dan di Bali Holy Wing terbesar, bis klub terbesar di Asia. Saya melakukan bisnis itu karena itu kan klub dansa. Ya, kalau klub dansa saya harus mempromosikan tempat dansanya. Dia mengatakan dalam berbagai ceramah seolah-olah bahwa itu mempromosikan wanita yang bukan istrinya. Padahal saya tidak ada sengketa sama dia. Ya, bahkan dalam pelantikan Dewan Kehormatan Peradi dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Peradi memeriksa pengacara yang pamer harta. Artinya apa? Dewan Kehormatan Peradi itu kan hanya berkaitan dengan kode etik. Ya, berarti kan seolah-olah saya melanggar kode etik. Ya kan? Karena Dewan Kehormatan Peradi tidak berhak mengadili perceraian, hanya terkait dengan kode etik. Jadi apakah gara-gara saya pakai Lamborghini maka saya melanggar kode etik? Apakah gara-gara saya berbisnis di luar kepengacaraan saya melanggar kode etik? Kode etik advokat hanya berlaku pada saat si pengacara tersebut melakukan kegiatannya sebagai pengacara. Kalau saya bawa cewek berbikini ke pengadilan, itu melanggar kode etik. Tapi kalau saya bawa cewek di Holy Wing atau di pantai di Bali, itu nggak ada kaitannya dengan kode etik. Pak Otto mudah-mudahan dengar ini. Oke? Jadi itu alasannya. Tapi kemarin setelah saya bikin postingan, hati-hati, Anda mengumumkan seolah-olah saya melanggar kode etik. Anda memang tidak sebutkan nama saya, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu ciri-ciri orang yang Anda sebutkan itu saya. Karena itu tadi, dia bilang gini-gini, ada videonya bolak-balik dia bikin gini-gini, terus dia bilang Lamborghini. Siapa lagi? Kemudian dia bilang pamer cewek. Bahkan dia bilang itu menghalalkan segala cara. Apa istilahnya? Machiavellisme itu apa? Apa? Machiavellisme atau bahasa itu? Machiavellisme. Bayangin kejamnya itu kata-kata itu. Ternyata sebagaimana Anda dapat, isi Instagram saya sama dia nggak ada beda. Pamer mobil, pamer pesawat, bahkan duduk di pesawat first class pun dimasukkan sama istrinya. Ya, saya sudah ratusan kali naik pesawat, saya tidak pernah pamerkan. Berarti apa bedanya? Makanya saya bilang sama Otto, tolong pergi ke pasar Impres, beli kaca yang besar. Ya kan, di sana kan kumpulannya orang-orang suku saya. Tolong beli kaca yang cocok, kamu berfotolah dirimu. Belum lagi keluarganya yang naik pesawat pun berlian segala macam. Coba lihat, 3 anak saya pernah nggak ada pamer. Apalagi istri saya nggak pernah pamer itu. Dan walaupun saya yakin saya lebih kaya dari Otto Hasibuan, tidak pernah pamer. Tapi kenapa dia bilang seolah-olah saya itu mengejar harta? Ya ternyata sekarang siapa yang mengejar harta? Siapa yang merubah anggaran dasar agar bisa menjabat? Siapa yang menempatkan 2 mantunya? Siapa yang memimpin PKPA di Peradi yang menghasilkan duit banyak? Itu kira-kira alasan saya bergabung. Dan kebetulan saya melihat Dewan Pengacara yang sekarang ini sudah lengkap semua perizinannya, dan juga masih idealis semuanya, masih muda-muda. Dan saya juga sudah mengajar di sini puluhan kali angkatan PKPA. Makanya saya yakin ini prospeknya masih bagus, belum tercemari, ya kan? Ya mudah-mudahan dia nggak tercemar nanti. Kalau saya sendiri tidak ambisi untuk jadi pengurus atau apapun, tapi saya selalu bersedia mengajar kapan dan dimanapun. Karena untuk seorang pengacara yang paling utama adalah jam terbang.
and I have that. 36 tahun saya, 20 tahun saya di International Law Pemakaran Mentaira, dan semuanya adalah pure perkara-perkara bisnis kelas kakap. Sekali lagi, saya dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, saya mengucapkan goodbye Otto Hasibuan. Dengan putusan kasasi nomor 997K 2022, saya mengucapkan goodbye kepada Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi. Sebagaimana Anda bilang, jangan mengejar harta. Anda sudah mau berumur 70 tahun, mulailah ngurus cucu, ya, cucu di rumah, ya. Biarkanlah anak muda ini berkarya. Dan foto-foto Anda di mobil mewah di Instagram, ya, kalau memang itu menurut Anda tidak tepat, akan dihapus, ya. Foto-foto naik pesawat sekarang dihapus kalau memang Anda mau begitu. Ada lagi yang belum masuk? Udah semua? Jadi 4 alasan saya. Kemudian tiba-tiba saya terima lagi tadi malam surat. Kan saya pernah berperkara sama Hotma Sitompul karena saya membela harkat istrinya wanita yang nikah 23 tahun, tapi 10 tahun terakhir sudah pisah ranjang. Tapi kalau jalan bukan main mesranya, tapi ternyata sudah pisah ranjang, sudah tidak gini, ya, sudah puluhan tahun. Desi. Waktu itu diputus bahwa pengaduan dari si Hotma tidak dapat diterima. Tadi malam tiba-tiba setelah saya menyerang habis status keabsahan dari Peradi, tiba-tiba ada putusan mengatakan memecat Hotman, tapi 3 bulan. Berarti Dewan Kehormatannya itu tahu bahwa saya tidak salah. Mungkin dia segan. Nggak apa-apa 3 bulan. Toh juga lu sudah nggak diakui lagi, berarti putusan lu nggak ada gunanya lagi. Siap-siap Otto Hasibuan, saya pribadi siap mewakili para advokat untuk meminta uangnya kembali untuk pendaftaran kartu advokat dan juga kursus PKPA. Saya siap menjadi pengacara dan akan siap mengajukan permohonan sita jaminan termasuk rumah pribadi Anda. Saya siap membela secara gratis. Oke? Dan yang kedua juga, ternyata dia profesor. Tapi bukan profesor yang murni seperti biasa, itu hanya honoraris causa, ya. Lu jangan diam-diam aja loh. Kalau honoraris causa itu hanya bisa dipakai dalam kampus. Tidak, ya, hanya dipakai di dalam kampus. Oke? Jadi tolong Anda perhatikan semua pidato-pidato itu ada dalam 2 bulan. Saya tidak ada urusan sama dia, tidak ada sengketa apapun. Tapi kenapa aku terus disindir gitu loh? Pamer Lamborghini, Instagram dia pamer, ya kan? Jadi saya tidak melakukan apa-apa. Itu kira-kira alasannya. Dan yang paling sedih lagi ada lagi mengatakan bahwa dansa-dansa itu adalah asusila, pornografi. Anehnya lagi, sebagian besar adalah dari suku saya. Hampir semua yang selama ini nyiram saya itu dari suku saya, oknum suku Batak. Ada apa? Ini perlu psikolog ini untuk meneliti. Kenapa kalau maju teman sesuku, kok yang lain malah nyinyir semua? Mana ada dansa-dansa di dunia ini dianggap asusila? Hah? Oh, aku pakai dansa pakai jas lagi. Makanya saya pernah terakhir waktu ketemu dekan Fakultas Hukum Parahyangan, saya tanya sama dia, Bu, Pak, kalau seorang pengacara cewek yang sangat seksi, yang kebetulan dia seorang advokat, berenang di Bali dengan pakaian bikini, itu melanggar kode etik advokat nggak? Dia bilang enggak. Tapi kalau dia berpakaian begini dapat persidangan, ya jelas sudah ditangkap sama polisi, bukan lagi melanggar kode etik. Kalau mereka itu hendak mengatakan seolah-olah kode etik itu berlaku sampai kehidupan raja kita mau diadili sama Dewan Kehormatan. Ada apa itu? Tapi udah selesai sudah. Sekali lagi, goodbye kepada Peradi, pimpinan Otto Hasibuan dengan putusan kasasi, kepada seluruh orang tua advokat yang anaknya bergabung di Peradi Otto, mohon bersabar. Hotman akan membantu. Kepada dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka kartu advokatnya tentu menjadi tidak sah, berarti tidak boleh bersidang. Segera daftar ke Dewan Pengacara Nasional, pasti diterima, benar nggak? Benar? Cukup hanya syaratnya berita acara sumpah dan KTP.
Mulai besok silakan antri, akan ada tim menyediakan di sini karena bakal ada gelombang perpindahan. Oke, sekian dan terima kasih. Goodbye Otto Hasibuan. Pulanglah kau ke Siantar, pulang. Udah hampir 70 kau, jaga cucumu ya. Nih, saya ulang lagi kayak ini. Otto, goodbye kamu. Putusan kasasi sudah berakhir sudah. Oke, goodbye. Baik, terima kasih.